Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kisah Yesus menyembuhkan anak seorang janda di Nain sungguh sangat menggemparkan. Sebab selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, orang-orang di kota Nain dan sekitarnya belum pernah melihat seseorang yang penuh kuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Tetapi orang Israel yang tinggal di kota Nain tentu sudah mendengar cerita kehebatan Nabi Elia yang bisa membangkitkan anak dari seorang janda. Namun kisah itu sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Maka bisa saja orang Israel berpikir bahwa kisah membangkitkan orang mati hanyalah cerita kuno yang sulit untuk dipercaya. Tetapi ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus membangkitkan orang muda itu, mereka pun takjub dengan berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus seringkali membuat mujizat atau melakukan sebuah keajaiban karena didorong oleh belas kasihan. Belas kasihan menjadi sifat Allah yang sungguh kuat. Sifat belas kasih merupakan sebuah perasaan kasih sayang yang muncul dari hubungan yang akrab dan mesra dengan Allah. Jadi, semakin dekat, semakin akrab dengan hubungan seseorang dengan Allah, maka semakin besar pula belas kasih dalam diri orang itu. Sebaliknya, orang yang jauh dari Allah, tidak dekat dan tidak akrab dengan Allah, akan sedikit sekali atau bahkan tidak memiliki belas kasih.
Saudaraku yang terkasih, Yesus membangkitkan anak muda di Nain karena hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat kesedihan ibu dari anak satu-satunya itu yang sudah janda pula. Tiada terkira betapa janda itu amat bersuka cita karena anak satu-satunya yang telah mati kini hidup kembali berkat kuasa Tuhan Yesus. Sukacita yang sama juga dialami oleh Santa Monica yang kita peringati hari ini. Monica mengalami betapa Tuhan telah membangkitkan anaknya Agustinus dari kematian akibat dosa. Hidup Agustinus berubah total. Bahkan kemudian ia menjadi seorang pemikir besar gereja yang kita kenal dengan Santo Agustinus. Hal ini terjadi berkat doa seorang ibu bagi pertobatan anaknya. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Monica yang lahir pada tahun 331 dari keluarga Kristen di Tagaste, Afrika Utara. Salah seorang anaknya, Agustinus, paling mencemaskan hati ibunya karena keras kepala, menjalani gaya hidup yang liar. Pengalaman dugem dunia gemerlap tidak asing bagi Agustinus. Bertahun-tahun Monica ibunya tekun berdoa agar Agustinus bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Tuhan mengabulkan doa ibu yang saleh ini pada saat-saat terakhir menjelang kematiannya, yakni dengan dibaptisnya Agustinus. Sejak saat itu Agustinus mengikuti jalan Tuhan dengan tekun dan setia. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup Santa Monica biasa-biasa saja seperti lazimnya ibu-ibu yang lain. Ia juga mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidup perkawinannya, mengalami kecemasan akan masa depan anak-anaknya dan sebagainya. Namun Monica menghadapi dengan sikap seorang Kristiani, membawa semuanya di dalam doa dan memasrahkan sepenuhnya kepada campur tangan Tuhan untuk segala masalah yang dihadapinya. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus akan hadir pada saat yang tepat dan menjawab doanya. Saudara-saudariku yang terkasih, belas kasih akan hilang atau menjadi kering jika seseorang menjauhkan diri dari Allah. Dan itulah yang terjadi dengan kita. Kita kurang memiliki belas kasih karena kita memilih untuk menjauhkan diri dari Allah. Apakah selama ini kita sudah berusaha dan berjuang mendekatkan diri kepada Allah dengan doa yang teratur, sehingga kita memiliki belas kasih Allah? Santa Monica dengan terus-menerus mendekatkan dirinya pada Allah dengan bertekun di dalam doa dan berpasrah pada Allah. Semoga iman Santa Monica ini meresapi kita semua untuk terus berjuang mendekatkan diri pada Allah dan akhirnya mau dan mampu menjadi penyalur kasih Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau selalu hadir pada saat yang tepat di dalam hidup kami. Semoga teladan Santa Monica yang senantiasa menyertakan Engkau di dalam seluruh hidupnya juga meresapi hidup kami dan keluarga-keluarga Kristiani di seluruh dunia. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman
berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.